Shalom, sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh ada di minggu pertama bulan ke-7 pada tahun 2022 ini. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, tak pernah terbatas, anugerahnya selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau puji Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Dan terbukti nyata Tuhan, di minggu pertama bulan Juli ini Tuhan, di tahun 2022, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap Tuhan, apa yang boleh kami lalui, apa yang boleh Engkau nyatakan, apa yang boleh kami Tuhan doakan, apa yang boleh kami gumuli Tuhan, yang boleh kami lewati dalam kehidupan kami. Engkau masih tetap setia bersama-sama dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu memuji Engkau Tuhan, menyembah-Mu Bapa, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan bukakan hati pikiran kami, sehingga kami Tuhan rindu untuk memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja, sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami mau tetap terus memuji Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau angkat pujian, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Dan bagi Tuhan di tempat
bersyukur hanya bagi-Mu Bapa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, yang berkuasa, yang berkuasa, yang bertata. Yesus Tuhan, Kaulah. Sekali lagi dan penuh ucapan syukur kita mau katakan dimuliakan, dimuliakan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau terus agungkan Tuhan kita. Amin. Amin. Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita agungkan Dia Raja kita. kasih nanti Pendeta Nelson yang buka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini kami bisa kembali bersekutu dan memulai awal bulan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 bulan yang lalu, dan kami akan menjalani lagi bulan ini di dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu. Dan kami datang mulai di dalam ibadah kami juga sebagai tanda bukti bahwa kami memerlukan Tuhan dan senantiasa
rindu bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan menanamkan dalam diri kami satu tekad kuat bulat untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami dan memuliakan Tuhan dalam setiap langkah yang Tuhan tentukan bagi kami semua. Kami berdoa supaya ibadah kami ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, kami sujud kepadamu dan mau meninggikan dan memuliakan Tuhan dan semua orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini supaya Tuhan memberkati dengan kekuatan-Mu yang tidak terbatas dan juga saudara-saudara kami yang mengikutinya melalui Zoom, Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menceritakan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Jika tidak ada, kita tetap bersyukur bahwasanya Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita, apapun kondisi kita, apapun yang kita alami. Dan saat ini, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita agungkan terus Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Sama-sama kita mau katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia segala nama. Haleluya. Jemaat saja katakan,
Dia luar biasa. Yesus nama di atas segala nama, serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Kau luar biasa, perkasa mulia Yesus. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan itulah penolong dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Mari kita mau angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan karena kasih, pemeliharaan, bahkan perlindungan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, bahkan kami bisa berkumpul di tempat ibadah ini secara onsite. Itu semua karena kemurahan-Mu. Maupun online, kami tetap bisa beribadah bersama-sama. Itu juga merupakan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai umat, sebagai jemaat-Mu. Bapa, kami serahkan kegiatan ibadah kami pada saat ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan pujian yang sudah kami naikkan hanya memuliakan nama-Mu semata-mata. Dan tibalah saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Bapak Ibu yang hadir, baik secara online maupun onsite. Tuhan, Engkau sertai semuanya.
dengan urapan dan hikmat-Mu, sehingga kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terutama Tuhan, Engkau juga tolong supaya hamba-Mu yang berbicara, biarlah hanya firman-Mu yang diungkapkan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik, Bapak Ibu, Shalom. Masih kurang keras ini ya, minggu lalu penuh. Ya, minggu ini kita berdoa karena ada yang tidak hadir, biasa karena ada urusan, tapi juga ada yang online. Dan puji Tuhan dari minggu ke minggu, jika semua hadir, rasanya ini kursinya semua penuh ya saat ini. Tapi juga kita bersyukur karena dengan ibadah kita ya, yang ya secara kasat mata yang hadirnya cuma berapa orang, tapi yang nonton online-nya itu ya ada yang sudah sampai 22.000 ya online ya. Saya nggak tahu masih 22.000 atau sudah berapa ribu tuh ya. Ya, rata-rata ribuan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Dan saya tahu bahwa firman Tuhan ketika dibaca Bapak Ibu mungkin sudah mendengar firman Tuhan tersebut yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Sini saya bacakan bagi Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu lihat baik. Mazmur 13 ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bagi saya cukup menarik, dan tentu bagi Bapak Ibu juga Bapak Ibu sudah pernah mendengar firman Tuhan ini terkait dengan menunggu penyelamatan dari Tuhan. Tema menunggu penyelamatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu kalau kita melihat baik-baik tadi apa yang sudah saya bacakan teks Alkitab dari Mazmur pasal 13, ini sangat menarik Bapak Ibu. Mengapa saya katakan sangat menarik? Karena kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Daud. Dan Daud ini belum tentu kita tidak kenal atau kita tidak tahu. Dan mengapa saya katakan kita pasti semua pernah mendengarnya? Karena kita bukan hari ini baru menjadi agama Kristen atau orang percaya. Cerita Daud ini pun dari sekolah minggu tentang Raja Daud sampai saat ini tentu kita akan baca terus. Nah Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan tentang Daud, Daud ini dikenal orang yang hebat, orang yang perkasa, orang yang memiliki karakter yang luar biasa sekalipun ia pernah melakukan kesalahan. Tetapi pribadi Daud ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Nah apalagi ketika kita baca teks ini, dia bertanya tentang berapa lama lagi Tuhan engkau lupakan aku terus menerus, wajah-Mu ya kau sembunyikan dan seterusnya. Sebelum kita renungkan teks Alkitab tersebut, mari kita dengar cuplikan singkat video tentang Raja Daud.
Pause dulu jika belum ada suara. Kisah yang patut kita pelajari berasal dari karakter dan keteladanan Daud. Berdasarkan Ibrani 11, Daud menjadi salah satu dari sekian banyak orang beriman. Daud dikenal dengan kemampuannya dalam berperang. Daud juga dikenal dengan parasnya yang rupawan, serta kepandaiannya dalam memainkan kecapi dan memuji Tuhan. Tidak cukup hanya mengetahui kisahnya, kita juga perlu tahu karakter dan keteladanan Daud. Dari berbagai kisah yang diceritakan dalam Alkitab, karakter dan keteladanan Daud yang dapat kita perhatikan dengan baik. Berikut beberapa karakter dan keteladanan Daud. Percaya sepenuhnya pada Allah. 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kisah Daud yang paling terkenal adalah keberaniannya untuk maju melawan Goliat. Alkitab menceritakan bagaimana besarnya Goliat, terutama jika dibandingkan dengan Daud. Daud pun sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman berperang. Namun, Daud mengerti bahwa Allah telah memanggilnya untuk melawan Goliat. Daud percaya bahwa Allah akan menolongnya melawan Goliat mencapai kemenangan. Daud percaya akan apa yang dikatakan ayat Alkitab tentang keberhasilan. Tidak pedendam. 1 Samuel 24 ayat 11. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Setelah melawan Goliat, banyak orang yang memuji Daud. Orang-orang mulai membandingkan Saul dengan Daud. Mereka mengatakan bahwa Saul mampu melawan beribu-ribu orang, sedangkan Daud mampu mengalahkan berlaksa-laksa. Hal ini membuat hati Saul panas. Ia berusaha sebisa mungkin untuk membunuh Daud, sehingga Daud harus terus kabur-kaburan untuk menghindari Saul. Namun, ketika Allah memberikan kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul, ia tidak melakukannya. Senang berdoa. Karakter dan keteladanan Daud yang senang berdoa dapat kita lihat dari kumpulan doanya dalam kitab Mazmur. Tidak mungkin ada begitu banyak kumpulan doa jika Daud sendiri tidak senang berdoa. Berpikir dengan rasional. 2 Samuel 12 ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Daud adalah seorang yang sangat beriman. Namun, ia tidak dibutakan oleh iman. Ia tetap mengiringi imannya dengan logika. Ia berpuasa dengan begitu rupa untuk memohon belas kasihan Allah kepada anaknya. Namun, ketika anak itu sudah mati, Daud sadar bahwa Allah sudah menetapkan pilihannya. Meski Allah bisa saja kembali membangkitkan anak tersebut, Daud yakin pada keputusan Allah. Ia tidak mau bertindak sembrono, tidak menghargai hal lain yang sudah Allah berikan, hanya karena satu hal saja. Daud mengerjakan apa yang dikatakan ayat Alkitab tentang berserah pada kehendak Allah. Itulah beberapa karakter dan keteladanan Daud. Daud mungkin masih Baik, banyak Bapak melakukan Ibu, dosa yang tidak diinginkan. cukup. Ya. Lampunya bisa tolong dinyalakan lagi. Baik, itu cuplikannya menarik. Tadi kita lihat berkaitan dengan teladan
yang tidak bisa dilepaskan dari karakter Daud. Nah, yang menariknya, mengapa saya katakan menarik? Dia tulis 4 hal. Tentu tadi di situ kalau lihat baik-baik, dia orang yang betul-betul percaya kepada Allah. Dia tidak meragukan Allah. Mengapa? Karena ketika dia datang dengan Goliat, dia berkata, dia menghampiri Goliat dengan apa? Nama Tuhan pencipta semesta alam. Tetapi juga yang menariknya adalah, tadi di video tersebut kita tonton juga, bahwa Daud itu bukan pendendam. Mengapa? Karena ada peluang untuk dia membalas dendam kepada Saul. Yang salah satu menjadi musuh, menganggap Daud adalah musuhnya. Dan mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Ada peluang, tetapi dia malah berkata, bagaimanapun ini Tuhan, hamba yang diurapi oleh Tuhan. Dan yang lagi kita dengar bahwa Daud adalah seorang pendoa. Dan konteks Mazmur 13 ayat 1-6, doa kepercayaan Daud kepada Allah. Yang tadi kita bacakan. Selain Daud adalah orang yang rasional. Tetapi menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena Daud melakukan banyak hal yang berkaitan dengan, kalau kita baca dalam kitab Mazmur, berkaitan dengan doa. Baik doa pagi, doa perlindungan, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kita hari ini belajar tema yang sangat menarik sekali, yaitu menunggu penyelamatan dari Allah. Mengapa tema itu saya berikan? Bapak Ibu bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu akan menemukan beberapa pertanyaan. Tapi pertanyaan itu tidak lepas dari pergumulan dan persoalan. Mengapa saya katakan? Karena di pertanyaan terakhir, kalau Bapak Ibu lihat baik-baik, di ayat yang kelima, dia berkata, aku telah supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada satu cerita. Suatu waktu ada seorang bapak datang menghampiri pendeta. Dan dia berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, saya setiap hari berdoa kepada Tuhan mengenai persoalan atau pergumulan yang saya alami. Bahkan setiap kali mengingat masalah tersebut, rasanya hati saya menjerit dan terus berdoa kepada Tuhan. Saya sudah berdoa bukan 1-2 hari, tapi sudah berbulan-bulan, sudah hampir mau setahun. Lalu kata pendeta tersebut, sabar Pak, karena tidak semua doa langsung dijawab oleh Tuhan. Lalu Bapak ini berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, kalau memang saya bersabar, pasti saya sudah bersabar Pak. Buktinya saya berdoa hampir sudah sampai setahun. Tetapi tidak ada jawaban Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak ada? Apakah Tuhan itu tidak mendengarkan doa-doa saya? Atau melupakan saya? Apakah Tuhan sudah tidak mau melihat wajah saya? Kalau begitu Pak Pendeta, saya tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Dan dia berkata langsung meninggalkan pendeta tersebut. Pendeta memanggil dia, tetapi dia tidak lagi menoleh atau berbalik. Pendeta hanya berdoa supaya Tuhan menolong orang tersebut atau jemaat tersebut. Nah Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu adalah orang yang sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu Bapak Ibu ketika percaya, memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, bukan? Bahwa Allah sanggup menolong Bapak Ibu di tengah persoalan-persoalan yang Bapak Ibu alami, bukan? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu, kan? Tetapi realitanya, bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat? Bagaimana ketika kita menghadapi satu persoalan yang begitu berat, yang di luar kapasitas kita, kita tidak sanggup untuk mencari solusi atau jalan keluar. Bahkan orang lain pun tidak mau memperdulikan keadaan kita.
Orang lain seolah-olah tidak mau lagi peduli dengan apa yang kita alami. Saudara kita pun menjauh, bahkan kita dikucilkan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Seperti tadi Bapak datang kepada sang pendeta tersebut. Dan dia kecewa dengan Tuhan, bahkan dia meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kira-kira kalau saya boleh menggambarkan ekspresi Daud ketika dia mengalami persoalan. Itu persoalannya tidaklah mudah. Tetapi pertanyaannya, apakah yang bisa kita pelajari dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 terkait menunggu penyelamatan dari Tuhan. Ketika kita melihat baik-baik menunggu penyelamatan dari Tuhan. Dan kita melihat baik-baik hal yang pertama, bagaimana Daud memiliki ekspresi keputusasaan. Mengapa saya katakan bahwa dia menunggu penyelamatan dari Tuhan, namun ada keputusasaan dalam jiwanya. Dalam kondisi yang dialami. Tadi kita melihat videonya begitu luar biasa memaparkan atau menceritakan tentang pribadi Daud. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berapa lama lagi? Sekali lagi, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Perhatikan. Tuhan, kau lupakan aku terus menerus. Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Ini gejolak betul-betul suatu ungkapan yang betul-betul menunjukkan pergumulan yang tidak lepas dari bentuk keputusasaan. Mengapa saya katakan bentuk keputusasaan? Karena di ayat yang keempat, supaya jangan aku tertidur dan mati. Di ayat 5, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Nah Bapak Ibu, ketika orang mengalami satu pergumulan, satu masalah, satu persoalan, dia bertanya di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih eksis? Eksistensi Tuhan masih? Apakah dia masih bekerja dalam kehidupan percaya? Apakah dia masih peduli terhadap hidup saya? Apakah dia betul-betul Allah yang betul bekerja dalam kehidupan saya? Ada kalanya ketika waktu Tuhan belum menjawab sesuatu, kita sudah khawatir, kita sudah gentar bahwa Tuhan telah melupakan kita. Pertanyaan Daud ini merupakan satu ekspresi keputusasaan, satu ekspresi secara psikologi yang betul-betul menunjukkan tekanan atau sesuatu yang dialami cukup berat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya malahan berpikir, seandainya Daud bertanya seperti ini, maka saya kembali lagi berpikir seperti tadi pertanyaan Bapak itu kepada pendeta dan dia meninggalkan pendeta itu. Demikian saya membuat pertanyaan, apakah Tuhan melupakan Daud yang diurapinya, yang dipanggil dan diurapinya dan diurapinya melalui hambanya Nabi Samuel? Apakah Tuhan melupakan Daud yang mendatangi Goliat, pahlawan Filistin itu dengan nama Tuhan? Apakah Tuhan melupakan Daud yang adalah anak bungsu dari Isai? Apakah Tuhan tidak mengetahui Daud yang dikejar oleh Raja Saul dan pasukannya? Apakah Tuhan benar melupakan Daud ketika dalam masalah yang berat dan menyembunyikan wajahnya dari Daud? Sehingga Daud harus bersorak, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ingin katakan bahwa kalau kita baca konteks ini berkaitan dengan doa. Bagaimana Daud memiliki doa kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi doa itu dengan penuh pertanyaan. Yang seolah-olah dia meragukan karya Tuhan. Dan jangan sampai musuh-musuhnya pun bermegah atas apa yang dialami Daud. Karena seolah-olah Tuhan tidak menolongnya. Yang dia katakan,
Aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita menafsirkan hal ini? Apakah Allah melupakan dan menyembunyikan wajahnya ketika Anda dan saya mengalami masalah? Apakah Allah mengizinkan satu masalah yang terjadi dalam hidup kita dalam bentuk ujian iman agar kita memiliki iman yang bertumbuh, namun kita menyingkapinya secara tidak tepat? Apakah Allah menjadikan kita anak gampangan atau anak yang dididik dengan betul-betul keras agar kita memiliki iman yang teguh, bukan iman gampangan, sehingga tidak mudah putus asa dan meninggalkan iman kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, banyak pertanyaan tentunya ketika kita membaca teks ini. Bagaimana kita menafsirkan hal ini? Bagaimana kita melihat hal ini? Apakah hanya Daud saja yang mengalami masalah, kekhawatiran, dikejar musuh, dan sebagainya? Apakah hanya Daud saja yang mengalami masalah yang begitu berat, sehingga dia berseru, seolah-olah Tuhan melupakan dia. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Bapak Ibu Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu melihat baik-baik di teks Alkitab, saya coba baca secara singkat. Misalkan di dalam Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Atau di dalam Mazmur 10 ayat 11. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak melihatnya untuk seterusnya. Bisa dibayangkan bahwa kalimat-kalimat berkaitan dengan Allah melupakan, Allah menyembunyikan wajahnya. Ini bukan 1-2 ayat hanya ditulis dalam pasal 13. Tapi juga di pasal-pasal lain, Daud mengungkapkan hal ini. Dan Bapak Ibu, ketika kita berkata orang menyembunyikan wajahnya, dia tidak mau memandang, itu bentuk ketidakpedulian, tapi juga menjadikan pribadi orang itu merasa terasing. Pernahkah Bapak Ibu merasa terasing? Asing loh Bapak Ibu. Nah kalau terasing, apakah orang peduli dengan kita? Nah Bapak Ibu, misalkan di Mazmur 88 ayat 15 ya. Dia katakan begini, mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Mengapa Daud selalu berkata kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Kau jauhkan aku. Mengapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa di dalam Yesaya 63 ayat 15 bunyinya begini, pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah engkau menahannya daripadaku. Wajar kalau Daud berkata jangan sembunyikan wajahmu daripadaku. Karena Daud tahu hanya kemurahan Allah lah yang dapat menolong dia dan melepaskan dia dari persoalan yang dia alami. Hanya anugerah Allah yang dapat menyelamatkan dia dari belenggu persoalan yang dialami. Hanya kasih karunia Allah lah yang dapat membebaskan dia dari masalah yang dialami. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pertanyaan berapa lama lagi, itu bukan hanya pertanyaan retorika semata. Tapi pertanyaan yang penuh makna. Yang dimana seolah-olah Daud mengalami keterasingan. Daud mengalami keterpurukan. Daud mengalami ekspresi keputusasaan. Tetapi juga Daud menyadari bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, dia tahu, dia percaya bahwa pribadi Allah yang dimana dia berseru adalah pribadi yang tepat untuk didatangi dan dimohon pertolongannya. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ada banyak Alkitab yang mencatat tentang persoalan orang-orang. Baik para nabi, Musa pernah mengalami masalah.
Dia mengatakan dia tidak pandai bicara. Dan Allah memberikan kakaknya. Dia juga mengalami masalah ketika dia memimpin bangsa Israel. Tetapi dia mendapat nasihat dari Yitro mertuanya. Daniel mengalami masalah berkaitan dengan makanan raja. Berkaitan dengan doanya. Sadraq, Meshak, Abednego mengalami masalah berkaitan dengan penyembahan patung atau berhala. Bahkan Yeremia demikian. Petrus juga sama, rasul-rasul. Dia mengalami masalah. Dia sudah dididik oleh Kristus. Namun dia menyangkal. Jangankan Petrus, Paulus pun sama. Tetapi Yesus pun pernah mengalami masalah, dicobai oleh iblis. Bahkan ketika di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Ya, dia berkata, ya Bapak, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Pergumulan yang begitu berat. Karena dia harus menanggung murka Allah. Di atas kayu salib, seorang diri. Masalah berat Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara masalah, tokoh Alkitab pun mengalami masalah. Saat ini pun mungkin Bapak Ibu mengalami masalah. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu. Kita tahu Daud mengalami masalah, dia berkata musuhku. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu. Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu? Apakah dengan masalah tersebut membuat Bapak Ibu jauh daripada Tuhan? Nah Bapak Ibu, artinya ketika di dalam kehidupan ini kita jalani, pasti ada masalah. Dan ketika kita percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita percaya Dia, kita bebas dari masalah. Tapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita di tengah situasi dan kondisi yang kita alami. Amin. Namun kenyataannya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenyataannya adalah Daud berseru, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita merasa Tuhan meninggalkan kita? Apakah kita merasa bahwa Tuhan tidak beserta dengan kita? Apakah kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita? Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya baca satu ayat atau dua ayat dari Mazmur 27. Saya sangat tertarik. Mazmur pasal 27 ayat 9 dan 10 berbunyi seperti ini. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wajar ketika dia berseru berkaitan dengan seolah-olah Tuhan melupakan dia. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajah dia. Karena dia sadar bahwa pertolongan dia, keselamatan Daud, keamanan Daud, perlindungan Daud hanya terjadi di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanya terjadi di dalam nama Allah yang menyelamatkan umat manusia. Hanya terjadi dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus umat manusia. Yaitu ketika manusia mengalami masalah yang paling berat, yaitu upah dosa ialah maut. Amin, Bapak Ibu. Kok suaranya terdiam ini? Saya terlalu tegang berkhotbahnya. Dulu saya suka bercanda, akhir-akhir ini terlalu tegang. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hebat sekali. Di pasal 13 kita melihat seolah-olah Daud menunjukkan ekspresi yang betul-betul penuh dengan kesedihan.
keputusasaan. Jiwanya seolah-olah mengalami satu tekanan yang berat. Secara psikologi seperti beban itu menimpa dia. Apalagi dia merasa Tuhan melupakan dia dan menyembunyikan wajahnya. Dia merasa telah terasing, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal tersebut? Ya atau tidak? Jawab aja, jangan malu-malu. Ya atau tidak? Oh, jadi nggak pernah alami masalah ya? Ya. Kalau pernah alami masalah, kita butuh nggak penyelamatan dari Allah? Tapi dalam hal menunggu penyelamatan dari Tuhan, tidaklah mudah. Karena bisa membuat kita bersungut-sungut, menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, bahkan meninggalkan iman kita. Nah, tidak mudah bukan Bapak Ibu? Tapi Alkitab berkata apa? Daud berseru, jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku, jangan menolak hambamu ini dengan murka, engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Mengapa saya katakan Allah penyelamatku? Coba lihat baik-baik di ayat yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak. Karena apa? Ayat 6, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Wow, hebat Bapak Ibu. Hebat. Itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari. Apakah yang bisa kita pelajari? Dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 terkait menunggu penyelamatan dari Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari. Hal yang kedua kita lihat baik-baik. Coba perhatikan ayat 3 dan 4. Mana lagi nih? Tadi saya sudah tutup ini. Ayat 3 dan 4. Perhatikan. Di ayat 3, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam siapa? Diriku, jiwaku. Memang tekanan dan perasaan secara psikologi kan ditanggung oleh pribadi kita sendiri, bukan? Bahkan tidak dipahami oleh orang lain. Betul Daud ngomong kok. Betul Daud ngomong. Memang Alkitab bilang serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tetapi kan sebelum kita serahkan, tekanan yang berat itu dialami siapa? Kita sendiri. Jiwa kita sendiri. Pribadi kita sendiri. Nah Daud mengalami hal itu. Bapak Ibu coba lihat baik-baik. Dikatakan berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Dan apa? Bersedih hati sepanjang hari. Sebelum kalimat selanjutnya, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku. Ini kan bentuk kalau orang melihat orang khawatir, orang mengalami kesulitan, kesusahan, persoalan. Ada kala orang bukan menghibur, tetapi menghina, mengejek, mencemooh. Bukankah itu bentuk musuh meninggikan diri? Nah, rasain lu katanya. Sakitnya tuh di sini Bapak Ibu. Apalagi yang ngejek itu adalah misalkan anak sendiri, istri sendiri, suami sendiri. Wah itu sakitnya bukan di sini lagi, udah turun ke kaki dan naik ke ubun-ubun. Ya tapi itu pasti canda lah. Tapi realitanya kan tidak mudah kita lewati fase itu, bukan? Mudah. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Perhatikan kata berapa lama lagi aku harus menaruh. Kata menaruh kekhawatiran dalam diriku. Menaruh loh Bapak Ibu, kata menaruh di situ. Kemudian kata bersedih hati sepanjang hari. Bayangkan ya. Bersedih hati sepanjang hari. Hidupnya sangat terganggu bukan? Ketika ada musuh, ketika ada persoalan, hidup kita betul-betul sangat terganggu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu punya waktu bisa melihat baik-baik Mazmur 6 ayat 7 atau Mazmur
38 ayat 10. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Tapi juga mudah-mudahan saya catat. Ya, Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Mazmur 6 ayat 7. Coba kita lihat baik-baik supaya kita bisa memahami ini sedikit. Mazmur 6 ayat 7. Dikatakan, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Dikatakan di situ. Ya, lalu eh, kemudian Mazmur 38 ayat 10. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Mazmur 38 ayat 10. Dikatakan, jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Cahaya mataku lenyap daripadaku. Seolah-olah mata ini berkaitan dengan penglihatan. Betul? Berkaitan dengan indera. Betul? Tapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa kalau kita lihat mata ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan cahaya, berkaitan dengan indera, tapi juga berkaitan dengan sesuatu yang dimana tadi saya bacakan Yesaya 63 ayat 15. Pandanglah dari sorga dan lihatlah kediamanmu. Siapa memandang? Tuhan. Tetapi pandangan Tuhan diarahkan untuk apa? Dikatakan di situ, dikatakan hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahannya dari menahan diri. Jadi ketika suatu pandangan itu berkaitan dengan pertolongan, berkaitan dengan anugerah Tuhan. Nah, tetapi lepas dari itu Bapak Ibu, lepas dari itu, kita kembali lagi bahwa ketika orang mengalami kekhawatiran, ketika orang mengalami sesuatu yang berat, di ayat 4 dikatakan pandanglah kiranya. Perhatikan di ayat yang keempat, Mazmur 13 ayat 4, pandanglah kiranya. Lalu perhatikan lagi, jawablah aku. Lalu perhatikan lagi, buatlah mataku bercahaya. Ada 3 kata perintah di dalam Mazmur pasal 13 ayat yang keempat. Pandanglah kiranya. Jawablah aku. Buatlah mataku bercahaya. Bapak Ibu bisa melihat itu 3 kata perintah. Tetapi menariknya adalah ketika ada masalah yang begitu berat, ketika ada masalah yang begitu berat yang membuat kita betul-betul putus asa, ungkapan doa, beri aku cahaya, atau dikatakan di situ, buatlah mataku bercahaya. Itu bentuk permohonan kepada Tuhan. Itu bentuk permohonan kepada Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku, buatlah mataku. Itu bentuk perintah namun permohonan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya kembali lagi. Ketika Bapak itu tadi meninggalkan sang pendeta dari cerita saya tadi. Pendeta hanya bisa duduk. Dia sebagai hamba Tuhan merenung. Mengapa Bapak ini berpikir sedemikian rupa tentang eksistensi atau karya Tuhan. Dan juga keberadaan Tuhan. Lalu si pendeta dengan hati yang lapang dada, dengan iman yang sungguh-sungguh, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu kepada jemaatku yang bernama Julius. Engkau menyelamatkan dia, Engkau menyatakan jalan, Engkau memberikan solusi atas masalah yang dia alami. Biar dia melihat bahwa Engkau Allah sumber penyelamatnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sang pendeta meminta
menaikkan permohonan kepada Tuhan di tengah kekecewaan yang dialami oleh Julius jemaatnya itu. Namun lepas daripada itu, bukankah ketika kita mengalami persoalan, apakah kita betul-betul datang memohon pertolongan kepada Tuhan? Apakah kita betul-betul datang meminta kepada Tuhan untuk memiliki jalan keluar? Bapak Ibu jangan lupa bahwa di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 menuliskan dengan sangat jelas sekali seperti berikut. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika ada persoalan, ketika ada kekhawatiran, ketika ada pergumulan, ketika ada musuh yang menerpa hidup kita, yang mengancam hidup kita, Daud menuliskan, hanya kepada Tuhanlah kita memohon. Hanya kepada Tuhanlah kita menyampaikan keluh kesah kita. Agar kita mengalami penyelamatan. Dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Seperti di ayat yang ke-6. Di bagian terakhir dikatakan karena penyelamatanmu. Bahkan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ia itu adalah Allah. Tuhan berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita ketika ada masalah yang dialami. Ia pernah dicobai oleh iblis sekali lagi. Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius. Tapi ia juga pernah mengalami penderitaan, siksaan, dicambuk. Ia disalibkan. Bahkan ia berseru di atas kayu salib, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Di tengah persoalan yang dialami, di tengah persoalan yang diderita, Yesus tetap betul-betul mengajarkan kepada kita untuk berseru pada Bapa. Bahkan juga murid-murid ketika mengalami angin ribut dan waktu itu Yesus tidur. Mereka membangunkan berkata, Guru bangun kita binasa. Dan Yesus bangun mengherdik angin ribut itu dan tenang. Artinya di dalam kehidupan Yesus para murid tidak luput dari masalah, tidak luput dari kekhawatiran, tidak luput dari ketakutan. Namun solusinya bukan seberapa besar hebatnya kita berpikir untuk mencari jalan keluar. Tapi seberapa besar kita datang mencari Tuhan, memohon pertolongan. Agar ia menyatakan kuasa, kelepasan, pemulihan, dan penyelamatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 4 dia berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan Daud menuliskan di dalam Mazmur pasal 13. Di ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Di tengah persoalan pergumulan, begitu menyiksa hidup kita. Tapi ketika kita menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita datang kepada pribadi yang tepat, yang sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan, memberikan solusi di dalam menjalani hidup kita hari lepas hari. Amin. Karena dia adalah Tuhan penyelamat kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Marilah kita memiliki iman yang teguh di tengah kekhawatiran, kesedihan, bahkan persoalan yang kita alami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Datanglah kepadanya, mohonlah pertolongannya. Dan alamilah penyelamatan yang ia kerjakan di dalam hidupmu. Hari lepas hari. Ibu bisa baca di Mazmur 27 dari ayat pertama sampai seterusnya. Tentang perlindungan Tuhan. Atau bisa menghayati Mazmur pasal 13 ini. Bagaimana ketika Daud mengalami persoalan
berkaitan dengan musuh agar tidak meninggikan diri atasnya. Dia berkata, pandanglah, jawablah, buatlah. Siapa yang bisa melakukan semua itu? God. Siapa yang sanggup melakukan itu? Tuhan. Siapa yang sanggup melakukan segala perkara? Allah kita, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Amin. Nah, itu hal yang kedua. Ungkapan doa. Beri aku cahaya. Karena kita memohon anugerah atau pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, agar menyelamatkan kita di tengah kekhawatiran atau pergumulan hidup kita. Bahkan musuh yang mengancam nyawa kita. Seperti Daud. Hal yang ketiga. Berkaitan dengan menunggu penyelamatan dari Tuhan. Kita lihat ekspresi berikut. Ekspresi harapan dan kepercayaan. Sekali lagi, hal yang ketiga itu adalah ekspresi harapan dan kepercayaan ketika menunggu. Apakah yang bisa kita pelajari dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 terkait menunggu penyelamatan dari Tuhan? Hal yang ketiga, menunggu itu kita memberikan satu ekspresi harapan dan kepercayaan. Mengapa saya katakan harapan dan kepercayaan? Perhatikan baik-baik. Dikatakan di situ, di ayat yang ke-6a, ya, dikatakan di situ, tapi aku kepada kasih setiamu. Kalimat selanjutnya apa Bapak Ibu? Aku percaya. Betul? Aku percaya. Pak, dari mana kita tahu ada harapan? Ya. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu perkara? Jangan lupa ayat 4 menuliskan itu. Pandanglah, jawablah, buatlah. Permohonan itu kan bentuk iman tapi juga harapan, bukan? Tapi juga jangan lupa ayat 5. Agar musuhnya tidak bermegah. Ya. Dan imannya tidak goyah. Agar aku tidak goyah. Ada penafsir atau komentari berkata bahwa aku tidak goyah ini bukan hanya berkaitan secara psikologi pribadinya yang tergoncang atas masalah yang dialami berkaitan dengan musuh. Tapi ada yang berkata bahwa biar supaya imannya tetap kokoh. Dia tidak goyah di tengah situasi kondisi yang dialami. Nah, bagaimana dengan kita ketika menghadapi situasi kondisi yang kita alami? Yang seperti begitu berat dan tidak mungkin kita jalan keluar. Ada orang yang mau berusaha, solusi terbaik adalah mengakhiri hidup. Tapi kalau anak Tuhan tidak boleh lakukan itu, bukan? Dia tidak boleh goyah di tengah kondisi apapun yang dialami. Karena apa? Dikatakan kata tetapi aku. Jangan lupa kata tetapi itu penting. But itu penting. Di dalam sastra itu penting. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Daud betul-betul mengejarkan kepada kita hari ini. Untuk melihat bahwa ada kasih setia Tuhan yang berlimpah atas hidup kita. Di tengah kondisi yang kita alami. Hebat sekali. Dan dia katakan situ, aku percaya hatiku bersorak karena apa? Penyelamatanmu, penyelamatan Tuhan. Bahkan dia berkata, aku mau bernyanyi untuk Tuhan. Karena apa? Ia telah berbuat baik kepadaku. Hebat sekali Bapak Ibu. Ekspresi harapan dan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, cuma Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tadi saya bercerita tentang Julius dan pendeta. Kemudian di dalam doa pendeta itu setelah pendeta berdoa dan selesai, dia tentu sebagai rohaniawan, dia percaya, dia memiliki harapan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu kita juga
Di tengah persoalan pergumulan kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Cuman hanya waktunya kapan kita tidak tahu. Di fase menunggu itulah yang membuat kita tidak aman. Gelisah, takut, khawatir, dan sebagainya. Tetapi ketika waktunya Tuhan bekerja, seperti yang dikatakan oleh Daud, ketika di ayat 1 dia mengatakan berapa lama lagi sampai ayat 3 berapa lama lagi. Itu bukan hanya kalimat seperti pertanyaan. Tapi dalam Biblika itu kalimat menunjukkan berkaitan dengan durasi waktu. Di dalam kita memperdalam teks ini, itu berkaitan dengan durasi waktu. Bagaimana agar Allah melakukan sesuatu? Dan kalau kita baca di ayat yang ke-6, Allah melakukannya. Sehingga apa? Ekspresi Daud adalah apa? Mau menyanyi. Lah apa yang kita alami ketika kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. 10 orang kusta, 9 hilang, yang pulang 1. Hanya yang 1 datang memuliakan Tuhan. Yang lain hilang. Nah ada kalanya begitu. Ketika kita mengalami sesuatu, bebas dari sesuatu, dimerdekakan dari sesuatu. Apakah kita datang mau seperti Daud, betul-betul bersorak-sorak atas penyelamatan Tuhan. Betul-betul menyanyi untuk Tuhan karena Tuhan baik. God is good all the time. All the time, God is good. Allah itu baik setiap waktu. Setiap waktu Allah itu baik. Nah, Bapak Ibu, tidak mudah. Tidak mudah. Saya sewaktu berbicara dengan beberapa orang. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Saya berjumpa dengan orang yang tidak saya mau bilang tidak bertuhan juga nanti salah. Karena mereka golongannya itu golongan agnostik. Meragukan keberadaan Tuhan. Tapi juga orang agnostik ini adalah orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi itu tidak dapat diketahui. Dan mungkin tidak akan pernah diketahui. Sehingga mereka memutuskan atau melakukan satu keputusan, agnostik itu adalah tidak beragama. Tidak beragama. Ketika saya berbincang dengan dia, dan saya menceritakan tentang keberadaan Tuhan. Karena dia bilang tidak mungkin dipahami, tidak mungkin dipikirkan. Lalu saya berkata, justru yang tidak dipahami dan tidak bisa dipikirkan, itulah yang saya mau sampaikan. Allah yang tidak dikenal dan tidak dipahami oleh dirimu, itulah yang saya beritakan. Kemudian saya bercerita. Saya bercerita tentang eksistensi dan karya Allah. Baik di dalam alam semesta, melalui alam semesta maupun melalui hidup saya dan sebagainya. Dan saya memberitakan Injil keselamatan atau Injil penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Di tengah percakapan yang kita alami, saya sempat berkata, ketika dia berkata tidak mungkin kita memahami tentang Tuhan. Saya bilang sama halnya Bro juga tidak mungkin memahami warna napas Bro. Tapi Bro ketika bernapas, Bro berkata ada napas dan ada kehidupan. Pengalaman Bro membuat kesimpulan bahwa Bro itu ada napas. Sementara napas tidak bisa diraba, napas tidak bisa digambarkan secara logika warnanya, hanya bisa kita rasakan. Tapi pengalaman Bro memberi bukti bahwa Bro makhluk hidup. Kalau Bro makhluk hidup, siapa memberi napas? Siapa menghembuskan napas itu? Bible menceritakan Allah yang menciptakan manusia. Yang membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan napas hidup. Dan pribadi itu yang saya mau beritakan kepada Bro. Sampai terakhir
pembicaraan itu, dia berkata, saya tidak mau percaya. Saya sampai hari ini belum bisa memutuskan. Saya berkata, hidup itu singkat, Bro. Kalau Bro tidak memutuskan, Bro harus tahu setelah kematian, Bro ada di posisi mana. Di tengah kondisi pembicaraan yang panjang dengan orang agnostik tersebut. Tapi lepas daripada itu, dia berkata, yang penting hidup saya baik-baik, tidak merugikan orang lain, tidak mencurangi orang lain. Hidupnya baik-baik. Tetapi pertanyaannya, setelah akhir hidupnya, apakah dia tetap baik-baik atau tidak? Dan percakapan yang begitu panjang. Dan di tengah akhir percakapan itu, saya berkata, saya sebagai seorang pendeta, saya hanya berkata, putuskan sesuatu sebelum terlambat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, masalahnya adalah pola pikirnya tentang Tuhan. Tetapi kita juga punya masalah yang lain. Seperti Daud punya masalah terkait dengan musuhnya. Tetapi di tengah masalah apapun yang dialami, masih ada Tuhan yang sanggup berperkara untuk memberikan keselamatan. Bahkan menunjukkan jalan keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita memiliki harapan dan iman kepada Dia, bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Daud berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia indah dan tepat pada waktunya. Memang ada kata yang dipakai di situ, ada kata yang menarik, cukup menarik bagi saya, ada beberapa kata, namun saya tidak akan mengupasnya semua karena waktu. Tapi ada kata gamal, berlimpah dengan hadiah, atau telah baik. Artinya, dikatakan di situ adalah Allah menganugerahkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau Allah telah menganugerahkan keselamatan, Allah telah menyatakan penyelamatannya, bukankah kita sudah alami itu? Masalah terbesar kita adalah upah dosa ialah maut. Tetapi Bible menuliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Persoalan kita adalah kebinasaan. Tetapi Allah membereskan kebinasaan itu, membereskan maut itu. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Sudahkah kita berjumpa dengan penyelamat itu, yaitu Yesus Kristus? Sudahkah kita berjumpa dengan Allah penyelamat itu yang diserukan oleh Raja Daud? Penyelamatku. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya tahu bahwa Yesus Kristus telah menyatakan kasih, kebaikan, bahkan penyelamatan yang sempurna bagi kita umat manusia. Dan setiap saat kita melakukan perjamuan kudus sebagai bentuk mengingat pengorbanan kasih Kristus. Karena Allah telah menyelamatkan kita dari dosa, memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan ketika kita melakukan itu semua, betul-betul kita menghayati dan kita berkata, bahkan kita mau bersorak-sorak karena penyelamatan itu bersumber dari Tuhan. Dan karena penyelamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan untuk kita umat manusia. Maka kita akan melakukan perjamuan kudus hari ini. Saya undang di musik maupun Pak Nelson, minta tolong. Lagu apa yang dinyanyikan? Sambil diiringi musik, silakan Pak Nelson tolong bagikan karya terbesar.
dalammu, Yesusku. Pujian Dari hatiku lalu di setiap waktu tiada pernah berubah kasih-Mu. karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Bapak Ibu yang hadir di gereja saat ini, saya undang untuk bangkit berdiri, maupun yang online di rumah. Mohon persiapkan perjamuan kudusnya. Kita sambil menyanyikan lagu ini. kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku Temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar dalam Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau Yesus, Engkau Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Dan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan betul-betul menghayati dan mengingat pengorbanan Kristus. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah oleh bilur-bilur kuasa Tuhan
bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa mengadakan kebaktian hari ini, bahkan perjamuan kudus. Dan apa yang kami lakukan memperingati pengorbanan-Mu, mengingat kuasa-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mengingat semua ini, dan dimanapun kami berada, kami memberitakan karya keselamatan-Mu melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita boleh melakukan perjamuan kudus. Saat ini kita mau memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengan kasih nanti Ibu Mei yang buka kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kasih setiamu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan dalam hidup kami dan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan terima kasih untuk ibadah kami hari ini dan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biar kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya sebentar kami akan menyampaikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dan yang mungkin belum dapat memberi di hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua dan kami boleh memberi persembahan ini Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, biar kiranya persembahan ini juga boleh berguna untuk kerjaan-Mu Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala Yesus nama Dia atas segala nama. Terima kasih yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati dan saya persilakan kepada yang bertugas membacakan warta. Salam, selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Ya, tidak ada antara kita yang tidak mengalami pergumulan hidup, tapi sejauh mana kita kemudian mengandalkan Tuhan dan mengimani Tuhan dalam setiap pergumulan kita, ya, supaya kita bisa kuat, sabar, dan sanggup melewatinya. Ya, terima kasih Pak Le, firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang lain yang melayani ya. Tuhan berkati.
Baik Bapak Ibu, mari kita langsung ke warta. Kita melihat dulu warta kita pada tanggal 3 Juli 2022. Ulang tahun pernikahan. Woi, ini anaknya langsung tampilkan bapaknya. Ya, yang berulang tahun pada tanggal 5, ya, Stanley. Tanggal 5, tanggal 6 ada Jenny, Ibu Susan, tanggal 10 putrinya Lawson, tanggal berapa itu? 10 juga ya, sama ya. Susah juga nih carinya. Selamat ulang tahun, masih ada yang lain? Masih ada yang ulang tahun lain? Ulang tahun pernikahan pada tanggal 30 Juli. Ya, Bapak Ale sama Ibu ya. Tuh, waktu nikahnya. Sekarang nggak begitu lagi. Ya, selamat ulang tahun juga, Pak Ale. Kita tahu Tuhan, yakin Tuhan akan pimpin terus. Ayo, kita lihat yang lain. Yang bertugas minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan semua ya. Hadir semua, kecuali istri saya. Nah, istri saya tidak hadir karena anak kami yang kecil baru disunat kemarin. Jadi dia harus nemani di rumah. Jadi semua yang lain ada ya. Yuk kita lanjut. Khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap minggu pagi pukul 7. Bapak Ibu bisa mendengar. Kita lanjutkan. Yang menjadi pokok doa kita. Ada tambahan nggak ini ya? Ayo baik, mari kita berdoa. Ini yang di bawah ini sudah lahir ini. Ya baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini kami bisa kembali beribadah dan kami diingatkan tentang bagaimana hamba-Mu Daud bergumul untuk menghadapi persoalan yang sedang dialami, tetapi kemudian dia begitu percaya bahwa Tuhanlah penolongnya, itulah yang membuat dia sabar, kuat, dan mampu melewatinya. Dan dia beriman Tuhan yang bekerja atas segala pergumulan dan menjawab doa-doanya. Kiranya Tuhan Engkau pun menolong kami supaya kami percaya bahwa doa-doa kami pun dijawab oleh Tuhan, walaupun kadang mungkin menunggu sudah cukup lama, tetapi bagi Tuhan itulah waktu yang tepat. Karena itu ajar kami untuk menyelaraskan kehendak Tuhan, menyelaraskan waktu Tuhan dengan waktu kami, sehingga kami menjadi orang yang tunduk kepada keputusan-Mu, bukan memaksa apa yang kami anggap baik bagi diri kami. Berkati Pak Ale yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong kesehatannya Engkau jamah terus supaya total hubungannya dengan jantungnya supaya total dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang lain yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, dan terima kasih untuk perjalanan dari Pak Jokowi ke Jerman dan juga Ukraina, Rusia, lalu ke Uni Emirat Arab. Kami berharap supaya apa yang dilakukan oleh beliau dalam perjalanannya ini sungguh-sungguh membawa dampak kebaikan bagi bangsa kami, tapi juga tentu bagi seluruh dunia ini, khususnya hubungan antara Ukraina dan juga Rusia yang memiliki dampak yang sangat berat terhadap terhadap pangan dan juga energi. Karena itu tolonglah ya Bapak supaya kedua pemimpin ini bisa memberikan hal-hal yang lebih baik lagi demi kelangsungan masyarakat banyak yang saat ini sedang mengalami krisis. Kami mohon agar seluruh pemimpin di dunia ini mempedulikan tentang krisis-krisis yang ada ini. Jangan masing-masing hanya memperjuangkan egonya, memperjuangkan kebesaran negaranya, sementara masih banyak masyarakat di negara lain yang mengalami dampak yang sangat buruk atas keputusan-keputusan yang mereka ambil. Tolonglah ya Bapak supaya benar-benar terjadi pemulihan, dan bahkan untuk bangsa kami pun, kami tidak tahu dalam jangka waktu yang ke depan nanti apa yang akan dialami kalau goncangan ekonomi di negara-negara maju itu terjadi, dampak apa yang akan kami alami kami tidak tahu, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga supaya Tuhan menolong bangsa ini agar tetap tegak berdiri dalam ideologi kami Pancasila, karena banyak kelompok yang ingin menggantikan ideologi ini dengan ideologi lain yang tidak merangkul seluruh
keberagaman yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, supaya gereja-gerejamu di negeri ini semakin bersatu, bekerja keras untuk memperjuangkan keadilan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi juga tentu harapan kami adalah yang bernilai kekal, di mana Injil terus diberitakan di dalam bangsa kami. Kami berdoa juga supaya Engkau memakai sarana apapun untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa dan pelayanan hamba-Mu ke Kuningan juga Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau berkati Bu Lili, mohon belas kasihan-Mu Tuhan supaya dia boleh sembuh dari sakitnya. Demikian juga dengan Michael, kami terus doakan supaya Tuhan memberkati, supaya Michael juga bisa menjadi lebih baik lagi kesehatannya. Untuk Pak Pudan juga Tuhan tolonglah, karena sembuhkanlah beliau dan hamba-Mu Pak Saud yang saat ini harus isolasi mandiri juga. Tuhan Engkau memberkati supaya dia cepat pulih sehingga bisa beraktivitas lagi. Berkati ibu, berkati anak-anak mereka supaya mereka tidak tertular. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga doakan untuk anak-anak kami, Tuhan memberkati supaya anak-anak kami semakin mengasihi Tuhan, dan yang kecil-kecil supaya mereka bisa dibina dan bertumbuh di dalam iman yang benar. Kami mohon akan hal ini dan terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan kiranya memberkati semua, baik itu ulang tahun pribadi maupun juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapak. Kami doakan anak-anak kami. Tuhan memberkati semua, tolong mereka semua Tuhan. Ada Stanley, ada juga Lausan, ada ibunya juga Tuhan yang berulang tahun, dan juga kami doakan Tuhan memberkati semua, dan juga Pak Alek ulang tahun pernikahannya. Terima kasih untuk semuanya, dan juga kami doakan Tuhan agar Engkau menolong kami untuk minggu depan bisa bersama-sama kembali berkumpul, beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah kiranya menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah dari Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidupmu, bahkan menolong engkau di dalam menjalani hidup hari lepas hari, sampai engkau melihat bahwa Kristus datang kembali. Dan kiranya penghiburan dan tuntunan dari Roh Kudus menjadi nyata atas hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Mari kita kembali mengagungkan nama Tuhan. Kita mau katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagunkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.